Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali pembelajaran kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik teman-teman. Ibu mau tanya, pernahkah teman-teman berjalan melewati persawahan? Atau mungkin ada yang rumahnya berada di dekat sawah? Oke, kalau pernah, coba deh diingat-ingat lagi. Apa saja yang biasanya teman-teman lihat di sana? Mungkin teman-teman pernah melihat ada tanaman padi yang berwarna hijau, petani yang sedang bekerja, burung-burung yang terbang mencari makan, belalang yang hinggap di daun padi, katak yang melompat, atau bahkan air yang mengalir di pematang sawah. Nah, pernahkah teman-teman berpikir, mengapa ya semua itu bisa berada di tempat yang sama? Apakah tanaman padi bisa tumbuh tanpa air? Hmm, apakah burung bisa hidup jika tidak ada makanan di sawah? Wah, ternyata semuanya saling berhubungan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mencari tahu bagaimana hubungan tersebut melalui materi interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah. Miss berharap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat ya. Pokoknya, jangan ragu untuk ikut menjawab setiap pertanyaan yang nanti akan Miss berikan. Baik, kalau semuanya sudah siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miss Safa. Senang sekali bisa belajar bersama teman-teman hari ini. Dan saya Miss Anissa. Pada pembelajaran hari ini, kami akan menemani teman-teman mempelajari materi tentang interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah. Selama pembelajaran berlangsung, Miss berharap teman-teman dapat memperhatikan setiap gambar yang ditampilkan pada layar. Nah, gambar-gambar tersebut itu nantinya akan membantu teman-teman untuk memahami materi dengan lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Selain itu, di beberapa bagian pembelajaran nanti, Miss juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi, jangan hanya mendengarkan penjelasan dari kami, tapi cobalah ikut berpikir dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, kalau teman-teman sudah siap belajar bersama Miss Safa dan Miss Anissa, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, teman-teman akan memiliki gambaran tentang apa saja yang akan dipelajari. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pengertian ekosistem sawah dengan benar. Selain itu, teman-teman juga diharapkan mampu mengidentifikasi atau membedakan mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik yang terdapat di lingkungan sawah. Tidak hanya itu, teman-teman juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hubungan atau interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik di dalam ekosistem sawah. Kemudian, di akhir pembelajaran nanti, teman-teman juga diharapkan mampu memberikan contoh interaksi yang terjadi di ekosistem sawah berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar. Nah, jika semua tujuan tersebut dapat dicapai, berarti teman-teman sudah memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Miss yakin teman-teman pasti bisa mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Sekarang, sebelum kita mulai mempelajari materinya, Miss ingin mengajak teman-teman melakukan kegiatan mengamati terlebih dahulu. Yuk kita lihat gambar pada slide berikutnya. Sekarang, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Amati gambar tersebut dengan saksama ya. Coba perhatikan setiap benda dan setiap makhluk hidup yang ada di dalam gambar. Kira-kira apa saja yang teman-teman lihat? Apakah ada tanaman padi? Apakah ada burung? Apakah ada air, tanah, atau cahaya matahari?
Nah, sekarang Miss ingin memberikan tantangan kecil nih buat teman-teman. Coba, silakan teman-teman bisa menyiapkan buku tulis atau selembar kertas, kemudian tuliskan mana saja yang menurut teman-teman termasuk komponen biotik dan di mana yang termasuk komponen abiotik. Tidak perlu terburu-buru, coba amati gambarnya terlebih dahulu, lalu tuliskan jawabannya teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Baik, sekarang kita bahas jawabannya bersama-sama ya. Nah, di sini yang termasuk ke dalam komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada gambar seperti tanaman padi, burung, belalang. Di sini ada katak, ada tikus, ada ular, dan juga kerbau. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah benda-benda yang tak hidup, seperti di sini ada air, kemudian tanah, cahaya matahari, udara, dan juga batu. Apakah jawaban teman-teman sudah sesuai? Kalau sudah benar, selamat ya. Teman-teman sudah mulai memahami materi kita hari ini. Nah, kalau masih ada yang belum tepat, jangan berkecil hati. Setelah kita mempelajari materi berikutnya, Miss yakin teman-teman akan lebih mudah membedakan mana komponen biotik dan mana komponen abiotik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa di dalam sawah itu terdapat makhluk hidup dan benda tak hidup. Lalu, mengapa semuanya bisa berada di satu tempat yang sama? Apakah mereka hanya berdampingan? Atau sebenarnya saling berhubungan dan saling membutuhkan? Yuk kita cari tahu jawabannya pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang ekosistem sawah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berhasil membedakan mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk komponen abiotik. Sekarang, coba kita perhatikan kembali gambar sawah yang ada di layar. Menurut teman-teman, apakah tanaman padi, air, tanah, cahaya matahari, hewan-hewan, dan petani itu hanya berada di tempat yang sama tanpa saling berhubungan? Tentu tidak ya. Semua komponen tersebut saling berhubungan dan saling membutuhkan. Misalnya, di sini tanaman padi membutuhkan tanah sebagai tempat tumbuh, tanaman padi juga membutuhkan air agar tidak layu, dan membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selain itu, berbagai hewan di sawah juga memanfaatkan tanaman padi sebagai sumber makanan ataupun tempat tinggal, bahkan manusia, yaitu petani, di sini juga ikut berperan dalam merawat tanaman padi agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini hubungan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan benda tak hidup dalam suatu lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem sawah adalah lingkungan tempat komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi sehingga kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik dan juga seimbang. Nah, coba sekarang teman-teman bayangkan, jika salah satu komponen tidak ada, misalnya tidak ada air, apakah tanaman padi bisa tumbuh dengan baik? Betul sekali. Tentu tidak ya. Oleh karena itu, setiap komponen di dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Nah, setelah mengetahui pengertian ekosistem sawah, sekarang kita akan mengenal dua komponen utama yang menyusun ekosistem tersebut. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Teman-teman, setiap ekosistem memiliki komponen-komponen yang menyusunnya. Begitu juga dengan ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem, sedangkan komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Kedua komponen ini itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena keduanya saling membutuhkan. Sebagai contoh, tanaman padi membutuhkan air, udara, dan cahaya matahari untuk tumbuh. Sebaliknya, tanah,
air akan dimanfaatkan oleh tanaman sehingga tanaman dapat hidup dengan baik. Jadi, walaupun salah satu merupakan makhluk hidup dan yang lainnya benda tak hidup, keduanya saling berhubungan. Nah, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, sekarang kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari komponen biotik terlebih dahulu ya. Sekarang, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Ada tanaman padi, belalang, tikus, ular, dan juga burung. Menurut teman-teman, apa persamaan dari semua gambar tersebut? Betul sekali. Semua gambar tersebut merupakan makhluk hidup, sehingga termasuk ke dalam komponen apa? Biotik. Betul sekali. Nah, di sini komponen biotik memiliki ciri-ciri yaitu dapat bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, dan juga membutuhkan makanan. Di dalam ekosistem sawah, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Tanaman padi berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Belalang memakan daun padi sehingga disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Tikus juga memanfaatkan tanaman padi sebagai sumber makanan. Ular berperan sebagai pemangsa tikus sehingga membantu menjaga keseimbangan jumlah tikus di sawah. Burung juga mempunyai peran penting karena memakan serangga atau hewan-hewan kecil yang ada di sekitar sawah. Jadi, setiap makhluk hidup di sini memiliki tugasnya masing-masing. Dan jika salah satu jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, keseimbangan dari ekosistem itu bisa terganggu. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal komponen biotik yang merupakan makhluk hidup, sekarang kita akan mengenal komponen abiotik yang juga sangat penting bagi kehidupan di sawah. Sekarang, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ada cahaya matahari, air, tanah, angin, dan batu. Menurut teman-teman, apakah semua benda tersebut termasuk makhluk hidup? Betul sekali. Semua benda tersebut bukan makhluk hidup, sehingga disebut sebagai komponen abiotik. Walaupun tidak hidup, komponen abiotik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Cahaya matahari memberikan energi kepada tanaman untuk melakukan fotosintesis. Air membantu tanaman menyerap zat hara sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tanah menjadi tempat tumbuhnya akar tanaman, sekaligus menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Udara dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bernafas, sedangkan angin membantu pertukaran udara di lingkungan sawah. Batu juga merupakan bagian dari lingkungan yang ikut menyusun ekosistem. Jadi, tanpa adanya komponen abiotik, makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup dengan baik. Nah, sekarang teman-teman sudah mengenal komponen biotik dan komponen abiotik beserta perannya masing-masing. Menurut teman-teman, bagaimana ya hubungan antara kedua komponen tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sawah? Salah satu hubungan yang paling mudah kita amati adalah melalui rantai makanan. Yuk kita pelajari bersama pada slide berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui apa saja yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, kita akan mempelajari salah satu contoh hubungan atau interaksi yang terjadi di dalam ekosistem sawah, yaitu rantai makanan. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar. Di sana terdapat tanaman padi, belalang, katak, ular, dan burung yang dihubungkan dengan tanda panah. Menurut teman-teman, apa ya arti tanda panah tersebut? Betul sekali. Tanda panah menunjukkan hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup. Hubungan inilah yang disebut rantai makanan. Sekarang yuk kita ikuti urutannya bersama-sama. Tanaman padi berada di urutan pertama sebagai produsen.
Karena tanaman padi dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selain itu, tanaman padi dimakan oleh belalang. Karena memperoleh makanan dari tumbuhan, belalang disebut konsumen tingkat pertama. Kemudian, belalang dimakan oleh katak, sehingga katak disebut konsumen tingkat kedua. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Pada beberapa ekosistem, ular juga dapat dimangsa oleh burung pemangsa sehingga rantai makanan terus berlanjut. Nah, sekarang Miss ingin bertanya lagi. Menurut teman-teman, apa yang akan terjadi jika belalang di sawah tiba-tiba menghilang? Ya, benar sekali. Katak akan kesulitan mendapatkan makanan. Lama-kelamaan jumlah katak bisa berkurang. Hal ini juga akan mempengaruhi ular dan makhluk hidup lainnya. Jadi, melalui rantai makanan, kita dapat mengetahui bahwa setiap makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, keseimbangan ekosistem juga dapat terganggu. Nah, ternyata interaksi di sawah tidak hanya berupa rantai makanan saja. Masih ada beberapa contoh interaksi lainnya. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari contoh interaksi berupa rantai makanan. Namun, interaksi yang terjadi di sawah tidak hanya hubungan makan dan dimakan saja. Coba perhatikan gambar pada layar. Tanaman padi membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah agar dapat tumbuh dengan baik. Ini merupakan contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Selain itu, ada cacing yang hidup di dalam tanah. Cacing membantu menggemburkan tanah sehingga akar tanaman lebih mudah menyerap air dan unsur hara. Akibatnya, tanaman padi dapat tumbuh lebih subur. Ada juga petani yang setiap hari menanam, menyiram, membeli pupuk, dan merawat tanaman padi. Para petani sangat penting agar tanaman tetap sehat hingga masa panen tiba. Jadi, dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semua komponen di dalam ekosistem sawah saling berhubungan dan saling memengaruhi. Tidak ada komponen yang bekerja sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan dengan baik agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara dan semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Nah, sekarang teman-teman sudah mempelajari seluruh materi kita hari ini. Yuk kita lihat kembali pemahaman teman-teman melalui beberapa pertanyaan sederhana. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita menguji kembali pemahaman kita tentang materi yang sudah dipelajari. Coba baca pertanyaan yang ada di layar dengan saksama. Silahkan teman-teman menjawab setiap pertanyaan di buku tulis masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan jangan terburu-buru. Miss yakin teman-teman pasti bisa menjawabnya karena semua jawabannya sudah kita pelajari bersama. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Hebat sekali! Miss bangga karena teman-teman sudah berusaha mengerjakan latihan ini. Jika masih ada jawaban yang belum tepat, tidak apa-apa. Belajar adalah proses. Semakin sering kita belajar dan berlatih, maka pemahaman kita juga akan semakin baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari melalui kesimpulan berikut. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir pembelajaran. Yuk kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar bahwa ekosistem sawah merupakan suatu lingkungan
yang terdiri atas komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Kedua komponen tersebut saling berinteraksi dan saling bergantung sehingga kehidupan di dalam ekosistem sawah dapat berlangsung dengan baik. Kita juga telah mengenal berbagai contoh komponen biotik seperti tanaman padi, belalang, katak, tikus, ular, dan burung. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa cahaya matahari, air, tanah, udara, dan batu merupakan contoh komponen abiotik yang sangat penting bagi kehidupan. Melalui contoh rantai makanan dan berbagai contoh interaksi di sawah, kita memahami bahwa setiap komponen memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Semoga setelah pembelajaran hari ini, teman-teman semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran kita hampir selesai. Sebelum berpisah, Miss ingin menyampaikan satu pesan untuk teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita telah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Miss Anissa dan Miss Safa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan penuh semangat. Miss berharap materi tentang interaksi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah dapat menambah pengetahuan teman-teman dan membuat teman-teman semakin peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Setelah pembelajaran ini selesai, coba amati lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. Jika teman-teman melihat sawah, kebun, atau taman, cobalah mencari contoh komponen biotik, komponen abiotik, serta interaksi yang terjadi di sana. Dengan begitu, teman-teman bisa belajar langsung dari lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, menyayangi tumbuhan dan hewan, serta menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Teruslah semangat belajar, rajin membaca, dan jangan pernah berhenti untuk bertanya serta mencari tahu hal-hal baru. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.